Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Kembali lagi hari ini kita bertemu di channel YouTube Kebun Alpukat A2KR. Nah, untuk teman-teman nanti yang belum mengikuti perkembangan dari perkebunan kami, nanti bisa bantu dengan cara subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa di-share ya untuk berbagi pengalaman di seputar dunia perkebunan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di bidang belakang. Artinya ini adalah tanaman alpukat yang di depan saya ini dengan usia kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah, pada tema kita pada pagi hari ini, kalau waktu lalu kita sudah melakukan pruning di alpukat di bidang depan, itu alpukatnya usia 3 bulan. Nah, pada alpukat ini usia 1 tahun pun masih tetap dilakukan pruning. Artinya untuk membentuk dari pertumbuhan percabangan dari alpukat ini sendiri. Mengingat kenapa alpukat nanti dia ini berbunga ya dari percabangan-percabangannya yang produktif ya. Yang tidak produktif itulah yang kami buang. Jadi seperti itu. Pada prinsipnya seperti yang lalu-lalu itu membruning adalah ya memaksimalkan pertumbuhan pohon alpukat, artinya memaksimalkan penyerapan nutrisi sehingga nutrisi itu tidak diserap pada cabang-cabang yang nantinya tidak produktif. Jadi tujuan pruning adalah menghilangkan cabang yang tidak produktif sehingga nanti cabang-cabang yang produktif tumbuh besarnya lebih cepat sehingga nanti pada saat pembuahan sudah matang atau maksimal ya. Dan juga ada pruning juga bertujuan untuk menambah percabangan. Artinya alpukat ini sangat bisa bercabang ketika kita memotongnya. Contoh yang ini di sini ketika ini dipotong ini langsung bercabang gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Selain untuk membentuk dari pohon alpukat ini sendiri, terus memaksimalkan penyerapan nutrisi dan secara singkatnya ya untuk menghilangkan dahan-dahan atau cabang-cabang atau ranting yang nantinya tidak bermanfaat, artinya tidak produktif, meskipun produktif tidak maksimal gitu, seperti itu ya. Nah, nggak usah panjang lebar, langsung saja kita pruning. Ini alpukat kita di depan kita usia 1 tahun ya, jenisnya masih sama, ini alpukat aligator. Karena hampir 90% di kebun kami ini isinya aligator ya. Nah, percabangan yang tidak bermanfaat ini yang kecil-kecil seperti ini nih. Ini tidak produktif. Kalaupun dibiarkan, jadi cabang yang kecil-kecil ini, yang kayak gini, seperti ini, nah ini nanti bakal rontok sendiri. Nah, artinya terbuang sia-sialah kita sudah mupuk. Kayak gini nih tetap menyerap dari nutrisinya. Nanti juga toh dia akan mati. Kalaupun menghasilkan buah nggak lebih dari 1-2 biji, seperti itu ya. Jadi kita buang dahan-dahan yang ininya ya, yang seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Sudah cukup. Nah, kalau prinsipnya pembruningan itu macam-macam ya, beragam ya. Kalau pendapat saya pribadi, pruning itu seni ya. Seni dalam artian cara kita membentuk dari tanaman alpukat kita itu. Nah, tiap orang pasti memiliki seninya masing-masing gitu. Ada yang orang membentuk pruning, dia membentuk pola. Jadi kalau tanaman alpukat tumbuh sekali langsung ke atas, dipotong bawah, jadi polanya 2. Nanti dibentuk lagi di sini, polanya jadi 4 kanan kiri gitu. Nah, ada yang seperti itu. Kalau saya pribadi, saya melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Artinya ketika alpukat itu tumbuhnya subur, baik gitu, ya saya hanya membruning cabang-cabang yang sekiranya nanti ketika dibesarkan pun itu tidak ini ya. Nah, seperti dahan-dahan seperti ini ya. Nah, ini adalah dahan-dahan yang tidak nantinya dia tidak bakal produktif, makanya kita hilangkan saja supaya nanti alpukatnya juga bisa tumbuh lebih cepat besarnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, yuk kita lanjutkan.
Nah, oh iya, untuk teman-teman juga, kalau saya lihat di channel-channel teman-teman yang lain, ada pula yang melakukan pruning secara ekstrim. Kalau menurut saya pribadi ya, ekstrimnya seperti apa? Jadi untuk mempercepat pertumbuhan alpukat itu, dia memotong. Contoh seperti ini, dia langsung potong pangkasnya, potong, dahannya langsung hilangkan gitu. Nah, ada yang seperti itu, ada. Itu sudah saya uji cobakan di alpukat saya yang ada di halaman rumah. Saya belum berani menguji cobakan di alpukat yang di kebun ini, karena memang sebelum uji coba saya banyak nyari referensi, artinya dari teman-teman yang sudah membuat channel dan sudah berkebun. Saya ambil dari buku, terusan tapi untuk pengaplikasian kalau yang ekstrim-ekstrim seperti itu, saya ada satu pohon itu memang khusus untuk saya istilahnya percobaan. Nah, itu yang ada di Bandar Lampung ya posisi pohonnya. Nah, itu memang khusus satu pohon itu untuk percobaan saya. Artinya saya belum berani ke kebun sini kalau belum mencoba yang di sana. Nah, jadi seperti itu. Waktu lalu kita sudah coba pruning secara ekstrim ya. Artinya kalau alpukat ini gimana ya? Kalau kita nggak pangkas ininya, dia akan pasti tumbuh tinggi. Kalau kita pangkas ini, dia akan mengembang ke samping. Jadi seperti itu pruningnya. Jadi pada intinya tergantung kita pinginnya pohon alpukat kita seperti apa. Kalau saya pribadi yang penting ya pohonnya sehat, nanti produktivitasnya bagus, cabang-cabang yang nggak perlu kita buang, nah, seperti itu. Tapi yang di Bandar Lampung sana saya lakukan pruning ekstrim. Jadi saya bersihkan semua pohon-pohon, daun-daun ya yang seperti ini, yang seperti ini saya bersihkan semua. Nah, hasilnya seperti apa ada di Bandar Lampung. Itu sekitar 1,5 bulan yang lalu saya uji cobakan di sana. Nah, nanti kalau saya udah balik ke Bandar Lampung, nanti coba saya dokumentasikan seperti apa hasilnya. Nanti bisa teman-teman bandingkan dengan yang ada di kebun kami ya. Nah, tapi untuk sementara kalau di kebun kami ini kebanyakan masih tumbuh alami ya. Alami artinya kita masih belum melakukan pembentukan. Intinya dari pembentukan aja lah, kalau perawatan kita sudah maksimalkan. Tapi untuk pembentukan dari pohon ini sendiri, ini masih pohon alami nih. Bawaan aslinya seperti ini, masih orisinal kalau bahasa ininya. Jadi seperti ini, maksudnya belum disentuh sama sekali untuk kita berkreasi ya di pohon ini, itu belum. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, nanti saya pesan juga sama orang tua, artinya yang standby di sini setiap hari untuk cara pembruningan seperti apa, yang harus dihilangkan yang mana, supaya nanti pertumbuhan batangnya ini, nah batang ini bisa maksimal. Karena fokus kita di 3 tahun pertama yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan dari batang ini. Nah, prinsip saya kalau batang kokoh, penyerapannya pasti maksimal, pohonnya sehat, buahnya juga maksimal. Itu teori saya ya. Artinya yang saya lihat-lihat di ini ya, di buku ya, seperti itu. Kalau pohonnya sudah sehat, perawatannya maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal. Jadi seperti itu. Jadi cukup sekian episode pada pagi hari ini di pruning ya, pruning alpukat ya. Jadi seperti itu. Kurang dan lebih mohon maaf, nanti kalau ada masukan bisa sharing di kolom komentar. Kritik dan saran dari teman-teman saya nantikan untuk bahan belajar atau evaluasi saya pribadi. Cukup sekian episode pada pagi hari ini, pruning pada pohon alpukat usia 1 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tani Indonesia.